Ternyata Linda kenal Ucil, pelaku kasus Vina. Diancam usai kesurupan, wajar dong saya takut. Linda akhirnya membuka sosok Rivaldi alias Ucil, pelaku kasus Vina Cirebon. Linda bahkan mengaku diancam oleh Ucil setelah kesurupan arwah Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil atau Andika merupakan satu dari 8 pelaku kasus Vina. Dibanding lainnya dalam isi dakwaan, tindakan Ucil terbilang paling sadis. Dilihat dari isi dakwaan, Ucil yang menusuk dada Eki dan menyabetkan samurai ke kepala Vina. Linda mengaku kenal dengan Ucil. Satu kenal, yang sudah di dalam. Si Rivaldi itu, kebetulan orang situ juga, kata Linda saat diwawancara Deddy Mulyadi. Linda kenal karena Rivaldi merupakan tetangga di rumahnya. Selain itu, Ucil juga merupakan kakak kelas Linda saat SD. Kita ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD dia baik orangnya karena masih anak-anak, katanya. Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Cirebon pada Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2016. 3 hari berselang, Linda kerasukan arwah Vina sampai rekaman suaranya menjadi viral. Sejak saat itu Linda mengaku mendapat ancaman dari para pelaku kasus Vina. 2016 begitu kejadian dan viral, saya sudah mendapat ancaman, kata Linda. Ancaman mengalir mulai dari BBM, Facebook sampai datang ke rumahnya. Dari situ sudah ada ancaman di Facebook, BBM dan ada yang datang ke rumah, katanya. Padahal saat itu polisi sudah menangkap 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Menurut Linda, para pelaku masih memegang handphone meski sudah di dalam penjara. Pelaku di dalam pegang HP, pelaku sudah DLP pegang HP, katanya. Linda mendapat ancaman dari Ucil melalui Facebook. Siapa yang buat kita masuk sini bakal tak bakar rumahnya. Di statusnya Rivaldi, katanya. Bahkan saat itu Ucil juga meminta untuk membungkam aib, menyalahkan saksi aib. Dari 2016 itu saksi aib sudah dibawa. Chat sama temannya, kamu gak usah ngurusin orang dulu, urusin aja tuh aib, itu membuat berat di persidangan, kata Linda. Membaca ancaman dari Ucil, Linda merasa ketakutan. Wajar dong saya takut karena kan si Ucil ini kan tetangga. Tahu rumah saya di mana? Rumahnya hanya beda RW saja, kata Linda. Padahal kuasa hukum Ucil, Cindy Sembiring, mengatakan bahwa kliennya dipaksakan masuk dalam perkara kasus Vina. Sebab menurut Cindy, Ucil sudah dipenjara sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap. Rivaldi sudah ditangkap kasus lain di tanggal 30 Agustus tahun 2016 di Polsek Utara Barat. Kasusnya tindak penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan, katanya. Ucil kemudian dibawa ke Polres Kota Cirebon pada malam harinya untuk digabung dengan pelaku lain. Munculnya nama Rivaldi itu pada saat pembuatan babnya Pak Rudiana yang menyatakan adanya 4 orang DPO, yaitu Andika, Andi, Dani, dan Pegi yang semuanya rumahnya ada di Banjarwangunan. Baru pada tanggal 31 Agustus sore, Rivaldi dipertemukan dengan para tersangka yang ditangkap dari SMP 11, katanya. Linda akhirnya membuka sosok Rivaldi alias Ucil, pelaku kasus Vina Cirebon. Linda bahkan mengaku diancam oleh Ucil setelah kesurupan arwah Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil atau Andika merupakan satu dari 8 pelaku kasus Vina. Dibanding lainnya, tindakan Ucil terbilang paling sadis. Terbaru, Linda mengaku kenal dengan Ucil. Ia kenal karena Ucil merupakan tetangganya dan kakak kelasnya saat masih SD. Saat Linda kerasukan arwah Vina sampai rekaman suaranya menjadi viral, ia mengaku mendapat ancaman dari para pelaku kasus Vina. Ancaman mengalir mulai dari BBM, Facebook sampai datang ke rumahnya. Padahal saat itu polisi sudah menangkap 8 pelaku kasus Vina. Menurut Linda, para pelaku masih memegang handphone meski sudah di dalam penjara. Ucil bahkan sempat menuliskan ancaman pada Linda dan saksi AF di akun Facebook-nya.
Setelah sempat menghilang usai kisah tragis Vina diangkat ke layar lebar, Linda akhirnya muncul ke publik. Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina dan sosok yang kerasukan arwah Vina mendatangi Polres Cirebon Kota pada Senin, 27 Mei 2024, malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Usai diperiksa kurang lebih 4 jam, fakta baru terungkap bahwa Linda bukanlah sahabat dekat Vina, melainkan hanya teman biasa. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Menurut Putri, Linda dan Vina hanya saling mengenal karena Linda memiliki pacar yang juga anggota geng motor. Kehadiran Linda ke publik ini sekaligus memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Vina, yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Fakta ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hubungan antara kedua remaja tersebut di tengah kisah tragis yang melibatkan mereka. Kisah Vina dan Eki yang menjadi perhatian publik hingga diangkat ke layar lebar telah mengungkap berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan dengan teman-teman terdekat. Dengan munculnya Linda, diharapkan dapat memberikan titik terang dalam memahami latar belakang peristiwa yang terjadi. Sementara, Linda mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak berkomunikasi dengan Vina selama lebih dari 6 bulan sebelum kejadian tersebut. Linda juga menyoroti beberapa ketidaksesuaian dalam film yang diangkat dari kisah nyata ini. Menurutnya, penggambaran dalam film tidak sepenuhnya akurat karena para pembuat film kehilangan narasumber utama, yakni dirinya. Linda mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film tersebut. Meskipun ada ketidaksesuaian, Linda tidak keberatan dengan adegan kerasukan yang digambarkan dalam film. Bahkan, ia berharap adegan tersebut bisa menjadi petunjuk dalam mengungkap kebenaran. Beredar di media sosial unggahan Facebook lama dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang telah 8 tahun buron. Peggy alias Peron mengunggah unggahan jelang beberapa hari sebelum insiden tewasnya Vina dan juga Eki. Dari capture gambar yang kini viral di media sosial, terlihat Peggy alias Peron mengisyaratkan berangkat ke Bandung untuk bekerja pada 12 Agustus 2016. Pada 11 Agustus, Peggy menuliskan bahwa ia dimarahi sang ibu karena tak kunjung berangkat bekerja ke Bandung. Sehari setelahnya pada 12 Agustus, Peggy kembali update status di Facebook dan menuliskan dirinya sedang berangkat ke Bandung, Jawa Barat. Kemudian pada 17 Agustus, Peggy menulis status dan menuliskan tengah mengais rezeki di kota orang. Hingga 24 Agustus, Peggy terlihat masih terus membuat status di Facebook pribadinya. Hanya saja setelah itu, Peggy terlihat tidak aktif menggunakan Facebook, termasuk pada 27 Agustus 2016 saat Vina dan Eki tewas dihabisi para pelaku. Peggy kemudian tergambar mengunggah kembali status pada 1 September 2016, yang mana kala itu Peggy menuliskan bahwa dirinya kena getah atas sebuah masalah. Ayah Peggy yakni Rudi juga mengakui bahwa sang anak ada di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina. Rudi mengaku